Ikhlas karena Allah, pegang itu. Kalau Andre ikhlas memeluk Islam karena Allah, maka di hadapan para jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang masuk Islam itu harus diberitahukan kepada masyarakat, harus diumumkan. Andre harus ikuti bahwa masuk Islam itu tidak hanya bersyahadat, tapi nanti Andre akan sholat. Itu ada rukun iman, rukun Islam itu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji. Jadi Andre harus lakukan itu. Kalau yang kelima tadi itu Mas belum, itu sudah nantilah kalau sudah mantap akidah kita baru bisa. Sekarang ini Andre ikuti kata-kata saya. Kalau memang Andre ikhlas memeluk Islam karena Allah, ikuti kata-kata saya. Hadapkan sound apabila di dekat mulutnya dan ikuti kata-kata saya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Itu dia. Ini. Jadi dalam berdakwah begitu, saya kira begitu. Asyidau alal kuban, keras dengan dakwah. Kenapa? Untuk menyadarkan memang dosis orang gila itu keras. Ada satu yang orang pernah gila, saya pernah tanya, waktu kamu masih gila sakit nggak dokter suntik? Sakit sekali ya. Makanya saya sembuh. Gitu kan? Nah, saya sekarang masuk Islam, orang Kristen bilang gila, bukan gila, saya justru baru sembuh dari gila. Semua mualaf yang ada dalam masjid ini yang sudah bukan gila, baru sembuh dari gila. Jangan gila lagi ya. Itu dia. Saya tidak peduli. Ini kan itu namanya momen nuzul Quran. Kita di dunia ini mungkin ada orang takut-takut. Ini kita hidup, banyak orang Kristen di kiri kanan muka belakang. Tidak semua orang Kristen marah. Banyak juga yang pro sama saya. Kenapa? Mereka banyak yang bilang, mereka di Manado banyak yang tidak mau ke gereja. Kenapa tidak mau ke gereja? Ini bukunya Pak Pendeta Yahya ada sama saya. Hei, saya bukan pendeta lagi. Saya sudah ustaz. Dulu pendeta Kristen, sekarang pendeta Islam. Ini buku ini kami tidak mau. Tapi mereka tidak masuk Islam. Kenapa? Mereka tidak mau ke gereja tapi tidak masuk Islam. Kenapa? Apa persoalannya? Karena mereka tidak diberi petunjuk. Itu Islam mahal sekali. Yusuf Roni itu pembohong keras berat. Yusuf Roni mengaku output dari Universitas Nusantara Bandung. Yusuf Roni mengaku mantan sekjen Islam sedunia. Yusuf Roni mengaku yuri musabaqah tilawatil Quran. Waktu berdebat di Surabaya, jangankan baca Al-Quran, menyebut ihdinas siratal mustaqim. Rasul Yusuf Roni bilang ihdinas siratal mustaqim. Menyebut qim sudah tidak bisa, berarti bukan ahli. Ini jangan coba-coba Al-Quran ini. Saya jadi bangga jadi orang Islam. Bangga saya jadi orang Islam. Kenapa? Karena surga itu tidak mudah kita raih. Bukan hanya percaya langsung masuk surga. Tidak. Manusia ini dari zaman Adam kotor sekali. Cara membersihkannya hanya dengan kebenaran-kebenaran yang Allah turunkan. Memang kalau orang tanya mana Injil, itu Injil yang benar, Al-Quran. Mana Taurat, itu Taurat yang benar. Mana Zabur, Elehadabar, Mismor, kitab nyanyian, Song of Solomon and David. Nyanyian Daud dan Sulaiman. Karena di Daud ini tanya sama Syekh, Daud ini nabi yang pintar bermain kecapi, jago menyanyi. Sulaiman anaknya David. Sulaiman bin Daud ini orang yang pintar, semut dia bisa berbicara. Dia penuh dengan hikmah. Nah, ungkapan-ungkapan itu semua ada dalam Al-Quran. Kedudukan Injil di dalam Al-Quran mengingatkan umat Islam jangan ikut seperti kebiadaban Bani Israel. Jadi kalau orang tanya mana kitab Injil, itu Al-Quran. Mana Taurat, itu Al-Quran. Mana Zabur, itu Al-Quran. Al-Quran merupakan rangkuman dari seluruh kitab Nabi Allah. Beruntung kita yang beragama Islam. Qad afnal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi muridun walladzina hum fi zakatihim fa'ilun.
Beruntung, beruntung. Orang masuk surga bukan karena suci, tapi beriman kepada Allah. Orang masuk neraka bukan karena berbuat dosa, tapi karena dirinya ingkar, mungkar, kafir terhadap Allah. Kita semua ini kan berdosa, tapi karena kita beriman kepada Allah. Makanya saya bilang orang Islam itu jujur. Dari Arab Saudi sampai di Indonesia tidak ada foto Nabi Muhammad, betul kan? Karena di zaman Rasul memang tidak ada tukang. Bukan persoalan Pak Kiai larang, bukan. Memang tidak ada tukang foto. Kenapa tidak ada tukang foto? Karena di zaman Rasulullah belum memasuki era modernisasi sekularisme. Berarti belum ada fasilitas modern, teknologi modern seperti kamera sekarang ini yang sorot anak. Belum ada seperti dulu. Belum ada. Nah, kalau di zaman Rasul abad ke-6 571 tidak ada fotonya, bagaimana mungkin Isa ada fotonya? Astagfirullahaladzim. Udahlah, pulang kembali, menyerah sajalah. Repot. Pak Kiai kita almarhum Gus Dur bilang gitu kok repot. Gampang kan? Tapi untuk masuknya memang susah. Kalau nggak dapat petunjuk mahal itu. Saya sudah masuk, sudah tenang jiwa saya. Nabi Muhammad tidak ada fotonya. Bukan persoalan orang Islam dilarang oleh kiai, bukan najis atau haram, tidak. Memang tidak ada yang bisa dilukiskan, tidak ada yang bisa direkayasa. Itu abad ke-6, apalagi Nabi yang 576 tahun, bagaimana mungkin zamannya itu ada tukang foto? Lalu secara antropomorfistis, antropos itu manusia, fisik itu bentuk fisik manusia. Kalau ada orang mata besar, rambutnya keriting, lalu datang kepada Bapak dan mengaku saya orang Cina, saya percaya Bapak Ibu saudara-saudaraku tidak akan menerima itu. Bukan, Anda bukan orang Cina, orang Afrika, kan begitu. Karena orang Cina bukan mata besar identik dengan mata sipit. Nah, yang itu gambar itu ada nggak? Ada identik nggak dengan orang Timur Tengah? Itu orang bule. Tidak ada nabi dari bule. Tidak ada. Dasar kebenaran Al-Quran itu dari titisan Nabi Ibrahim kepada anaknya yang paling tua, anak yang tunggal, namanya Ismail. Lalu ada perjanjian. Ini berdasarkan Bible. Saya belum berangkat dari Quran karena saya bukan ahli Quran. Prof. Siap yang ahli dalam bidang Quran. Dari Bible itu dijelaskan bahwa ada perjanjian antara Tuhan dengan manusia melalui perjanjian kitab, sunat. Disitulah keluar kalimat firman Allah bahwa aku akan memberkati bangsa yang memberkatimu dan aku akan mengutuk bangsa yang mengutukmu. Di situ perjanjian belum lahir itu Ishak, belum. Waktu itu Ibrahim umur 83 tahun, Ismail 14 tahun. Terjadi perjanjian yang disebut sunat. Nanti Ibrahim umur 99 tahun, waktu malaikat mau menghancurkan Sodom dan Gomora, mampir di rumah Ibrahim. Ibrahim sudah payah, umur 99 tahun. Sarah juga sudah payah, sudah tua, sudah tidak haid. Tapi malaikat bilang, bagi kamu mustahil, tapi bagi Tuhanmu tidak ada yang mustahil. Tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, itulah lahir Isa. Tapi perjanjian sudah terjadi. Makanya ini dari Bible punya isi ini. Dari Bible punya isi yang saya bicara tadi. Jadi tidak masuk akal menurut Bible. Kenapa orang masih percaya? Ada orang-orang yang beruntung yang mendapatkan Islam. Saya beruntung. Jadi kalau anak yang tunggal itu bukan Ishak. Ishak belum lahir. Jangankan lahir, hamil pun itu sana belum. Nanti umur 99 tahun datang lagi. Malaikat 3 orang mampir di rumah Ibrahim. Nah, Ibrahim ini ada tabiat, kemana-mana pun dia pergi selalu membangun tenda. Makanya dalam Al-Quran ada itu milah. Milah itu dalam bahasa Ibrani tenda. Qul innani adani Robi ila sirati mustaqim dengan qiyamah millati Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Baru ayat yang selanjutnya itu kalau tidak salah Ibnu Iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi di Indonesia ini ada gerakan pemurtadan yang namanya gerakan Milatah Abraham.
Ya kalau kita bawa gerakan Milah Abraham, tahu dulu apa itu milah. Milah itu tenda. Ini tabiat Nabi Ibrahim, kemana-mana dia pergi dengan lembu, sapi, kawanannya, dengan anak cucunya. Yang dia bangun pertama-tama adalah tenda, milah. Lalu timbul pengakuan, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu itu Yahweh, dan Yahweh itu Esa. Adonai Yismurka, Mikolra, Yesemor et nafseta Mikolra, Adonai Yismurka, Me'ata We'at Olamim. Dengarlah Israel, Tuhanmu itu Yahweh, dan Yahweh itu Ehad. Yahweh itu maksud dulu, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Itu kan bahasa Yahudi. Nah, orang Yahudi itu bukan agama Kristen mereka. Mereka menentang waktu Paulus membawa Kristen. Mereka menentang. Dasar kebenarannya itu 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 3. Kita terkadang ini kan ada memang banyak mualaf, tapi mereka membandingkan antara Quran dan Bible. Saya tidak pernah begitu. Saya cungkil dari dasar fondasinya. Kalau kita bawa Al-Quran kita bandingkan dengan Bible, Al-Quran dibandingkan, Bible dibandingkan, Allahu Akbar, sama-sama kuat. Sama dengan orang bilang begini, yuk kenapa masuk Islam? Mimpi apa? Ketemu Nabi Muhammad. Jam berapa? Jam 12 malam. Besok juga ada yang murtad dari masjid. Ditanya oleh Pak Pendeta, kenapa masuk Kristen? Mimpi apa? Ketemu Nabi Isa. Jam berapa? Jam 12 malam. Sama kuat. Nah kalau orang Kristen tidak senang sama saya, balas buku saya ini. Ayo, jangan cuma fitnah-fitnah. Oh, di situ bilang Pak Yaya punya buku, referensi kurang. Referensi atau kepustakaan akan banyak apabila teori itu bisa disangka dalam proses penalaran yang kuat berdasarkan realita. Artinya keilmuannya dapat dipercaya. Kalau keilmuannya hanya spekulasi filsafat, lawan dengan filsafat. Oh, saya bukan orang bodoh, saya seorang dokter yang masuk Islam. Makanya saya bilang, jangan cuma berkotek di apa itu, media apa, internet. Saya tidak jago soal internet, anak saya yang jago. Saya tidak jago soal internet. Saya senang sekali kalau ada pendeta di Jakarta itu yang paling jago. Saya mau minta debat. Atau kalau nggak mampu di Indonesia ini, datangkan dari Amerika. Di apa sana, Istora Senayan Jakarta. Kita orang Islam ini memang tidak punya harta apa-apa di dunia, ya Allah. Tetapi kita punya ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ilmu itu yang akan membawa orang sampai kepada surga. Ini kita pegang baik-baik. Biar miskin kita di dunia tidak punya apa-apa. Jangan sampai kita tenggelam oleh arus dunia ini, lalu semua yang ada pada kita, iman dan takwa itu lenyap. Pegang itu baik-baik, karena itulah merupakan pegangan hidup kita. Dunia dan segala isinya ini hanyalah sarana menuju surga. Infakkan anak-anak yatim, bantulah para mu'alaf, bantulah fakir-fakir miskin. Kalau dalam ayat itu di kesempatan di bulan Ramadan ini, ar-ra'aital ladzi yukasibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ayat itu nada handphone, nada panggil saya, makanya saya hafal. Orang Kristen bilang dia jago bahasa Arab. Allahu Akbar, masih kuat IQ saya. Makanya saya bilang kalau ada orang yang nggak senang, pemerintah nggak senang lalu penjarakan saya, 1-2 tahun 30 juz saya hafal Al-Quran. Insyaallah. Saya serius masuk Islam. Saya tidak ada mondar mandir. Saya keras dulu menentang Kristen. Menentang Islam saya paling keras di front terdepan. Sekarang saya masuk Islam karena kebenaran. Jangan ada orang, saya tidak perlu pendamping kiri kanan. Umat Islam juga jangan bela, cukup doa. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan Pak Yahya sekeluarga Engkau berikan nikmat-Mu hingga istiqomah di jalan-Mu. Bimbinglah dia ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu. Ketuk pintu hati pengurus masjid, kasih amplop yang banyak. Amin. Allahu Akbar. Mudah. Ya kalau begitu bantu, tapi kalau bersama-sama untuk berdakwah, dakwah tidak butuh personil. Dakwah butuh profesionalitas seseorang. Nah,
Kalau personil itu nanti kalau Islam sudah diganggu, baru diminta pemuda-pemuda Islam berangkat, insya Allah anak maju paling depan. Nah, itu baru kita perang berjamaah. Kalau di Indonesia ini nggak usah saling mengganggu. Gereja jangan dibom, orang Kristen jangan dibunuh. Panggil mereka untuk memeluk Islam. Itu dia. Dengan metode yang tentu Abang 21 pengkajian secara ilmiah. Walaupun keras kelihatannya, itu tanggung jawab saya dengan Allah. Saya juga tidak minta dibela. Kalaupun sudah saatnya masuk penjara, berarti itu kehendak Allah. Nabi-nabi masuk penjara, mati dipancung karena berkata kebenaran. Itu dia. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mungkin masih ingin mendengar ceramah saya, ada buku saya. Saya berdakwah menggunakan buku juga. Karena saya di samping berdakwah saya menulis. Ada buku saya di depan, silakan diambil, tapi bayar. Ya, iman kita sama, fulus la. Fulus tidak. Silakan, ada buku saya di depan, bisa dimiliki. Tadi ada sisa, silakan dibeli. Itu untuk membantu dakwah perjuangan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, insya Allah nanti akan menghajikan Pak Yahya dalam majelis malam ini sebetulnya ada 3 kategori yang hadir di acara ini. Pertama, orang yang sejak lahir sudah Islam. Yang kedua, orang yang kemudian kafir dulu, baru kemudian masuk Islam. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga adalah orang yang masih kafir juga hadir pada hari ini. Dan alhamdulillah setelah mendengarkan ceramah dari Pak Yahya, ada saudara kita yang akan mengikrarkan syahadat pada malam hari ini. Oleh sebab itu saya undang Mas Andri untuk ke depan. Beliau berusia kurang lebih 21 tahun. Dan saya mohon kepada Ustaz Yahya mengikrarkan saudara kita, dan mudah-mudahan akan menginspirasi saudara-saudara kita yang hari ini hadir tapi belum syahadat. Insya Allah ke depan akan semakin banyak yang syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara-saudaraku rahimakumullah. Saya sudah sangat banyak berbicara tadi bahwa orang yang memeluk agama Islam itu dia tandanya hatinya sudah mendapat terang benderang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adik Andre ini ketika berhadapan dengan saya juga agak gemetar, agak merinding, dan dia biasanya orang masih baru itu dia menangis, tandanya dia ikhlas memeluk Islam. Saya akan mengislamkan dia. Tapi sebelumnya saya akan bertanya sebentar dulu. Andre, apakah Anda memeluk Islam ini ikhlas karena Allah? Ikhlas. Maju sedikit. Ya. Ikhlas karena Allah, pegang itu. Kalau Andre ikhlas memeluk Islam karena Allah, maka di hadapan para jamaah Rasulullah SAW berkata, orang masuk Islam itu harus diberitahukan kepada masyarakat, harus diumumkan. Andre harus ikuti bahwa masuk Islam itu tidak hanya bersyahadat, tapi nanti Andre akan sholat. Itu ada rukun iman, rukun Islam itu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji. Jadi Andre harus lakukan itu. Kalau yang kelima tadi itu Mas belum, itu sudah nantilah kalau sudah mantap akidah kita baru bisa. Sekarang ini Andre ikuti kata-kata saya. Kalau memang Andre ikhlas memeluk Islam karena Allah,
Ikuti kata-kata saya, hadapkan sound minnya di dekat mulutnya dan ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Kita harus terima saudara baru kita ini, dan tidak hanya menerima begitu saja, tetapi kita harus mendidiknya pada akidah dan ajaran Islam. Andre, sikap-sikap kita yang masih kafir kita harus buang. Ya, ini ada bekas tato, tidak apa-apa, Allah tidak lihat ini. Ada orang pernah bertanya, kalau orang bertato wudunya diterima atau enggak? Saya punya, saya setrika dulu. Ya, karena ada yang menyinggung, saya tidak apa-apa. Ini akan kembali menjadi debu tanah, tetapi ruh kita akan pulang kepada Allah. Itu dia. Jadi tidak jadi masalah, jangan berkecil hati. Nanti ini dihapus, kalau tidak juga tidak apa-apa, yang penting jangan tambah. Ya, ikuti waktu sholat. Sudah disunat? Belum, berarti besok harus siap-siap disunat. Berkah di bulan Ramadan. Andre masuk Islam, saya juga masuk Islam Pak Ustadz 17 Ramadan 1427 Hijriah. Insyaallah ini menjadi sebuah sejarah. Andre sudah memeluk Islam, masih bujang, masih ada kerja di mana? Belum. Wira swasta. Ini perlu dididik ini. Orang-orang seperti ini mualaf ini. Jadi perlu dididik dia, dan bila perlu ada buku-buku Islam, etika Islam, disuruh dia baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.